Itu kita itu sebenarnya nggak cuma aku ya, teman-teman ini untuk teman-teman juga, tenangin pikiran itu penting banget. Karena ketika kita panik ya kak gitu, atau misalkan grogi ya, itu pasti lupa teks juga, jadi kurang gitu percaya dirinya kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Besti Santri. Kembali lagi nih di channel Menara Fajar TV. Nah, di channel Menara Fajar TV ini selain adanya podcast Assalamualaikum Ustadz, ada juga nih podcast perdana Waktunya Santri Bercerita. Cerita apa nih? Nah, Besti, jadi di podcast Waktunya Santri Bercerita ini kita akan ngobrol-ngobrol santai dan seru dan tanya-tanya dengan santri yang pastinya akan menginspirasi para Besti Santri nih. Nah, langsung aja nih. Di samping aku udah ada Kak Hani. Hai. Boleh perkenal dulu nih, Kak Hani nih kelas berapa sih? Boleh. Halo teman-teman. Perkenalkan, nama aku Hanifah Zahrafi, aku dari kelas 9 SMP Fajar Dunia. Wah, jadi Kak Hani ini udah kurang lebih 3 tahun ya Kak di sini, udah kelas 9. Nah, oke, jadi di obrolan kali ini kita akan berbagi pengalaman ya sama Kak Hani ini, dan juga akan tanya-tanya Kak Hani. Boleh ya Kak, aku tanya-tanya nih. Oke, jadi obrolan yang akan kita obrolin di sore hari ini nih, ini adalah obrolan yang akan menginspirasi para Besti Santri. Nah, kita bakalan ngomongin dulu nih, pengalaman-pengalaman apa aja sih yang udah pernah dilakuin sama Kak Hani selama mondok di Fajar Dunia ini. Sebenarnya banyak banget sih kak, dan yang paling berkesan untuk aku itu ikut lomba nih kak. Wah, lomba ya. Iya. Lombanya di luar apa di dalam nih Kak? Dua-duanya nih kak, di dalam pondok dan di luar pondok juga. Nah, jadi berarti Kak Hani ini lombanya nggak cuma di dalam pesantren ya, di luar Iya, juga udah benar. pernah. Nah, Kak Hani. Nah, berarti Kak Hani kalau misalnya nih lomba di dalam pesantren tuh udah pernah ikut lomba apa aja sih Kak? Untuk kegiatan mingguan kita kan ada muhadharah ya Iya, kak? benar. Itu aku mungkin sudah pernah ikut speech ya kak. Jadi udah terlatih ya Kak Iya. public speaking-nya di dalam pesantren juga. Juga. Dan ada kegiatan semesteran kita Obaki. Ya. Dari Obaki aku juga sudah pernah join storytelling, aku pernah join sesi bahasa dan lain sebagainya. Udah banyak nih guys. Nah, terus nih, kalau itu kan lomba di dalam pesantren ya Kak ya. Kalau misalnya lomba di luar pesantren ini pernah ikut apa aja nih Kak? Belum lama ini di kelas 9 aku join speech contest di Wih. Pondok Pesantren At-Taqwa dan alhamdulillah juara 1. Wih, Masya Allah. Dan ada juga kejuaraan karate tingkat provinsi 2 kali sih kak, kalau nggak Wih. salah kemarin ini. Jadi selain public speaking, punya skill bela diri juga ya Kak, buat jaga-jaga nih kayaknya nih. Nah, itu kan tadi yang udah diomongin tuh tentang bela diri sama public speaking ya Kak. Nah, pernah nggak sih Kak, katanya nih Kak Hani juga ada ketertarikan di dalam Al-Quran ya Kak ya. Itu pernah ikut apa nih Kak? Alhamdulillah kemarin belum lama juga aku sudah tasmi 3 juz sih kak. Jadi Kak Hani prestasinya udah lumayan banyak ya guys. Aku sampai bingung nih mau nanya yang mana dulu nih. Nah, pertama dulu mungkin speech contest ya Kak. Aku Boleh, bakal boleh, nanya boleh, tentang boleh. speech contest nih. Nah, Kak Hani, speech contest ini yang Kak Hani nih pernah ikut speech contest. Ini tuh berdasarkan pengen nyari pengalaman aja atau mau ngasah bakat juga sih Kak? Sebenarnya dua-duanya sih kak. Biasa ya. Karena untuk mencari pengalaman iya, dan untuk mengasah bakat-bakat lainnya, terutama di public speaking ya kak. Iya. Kayaknya tertarik Ya, banget ya sama iya. public speaking. Nah, yang bikin Kak Hani tertarik sama public speaking nih atau dengan speech contest tuh apa sih Kak? Sebenarnya nih aku dari kecil seneng banget nih kak untuk nonton movie-movie gitu kak. Movie West Ya, gitu ya, luar bener. negeri. Sama listen kayak musik-musik juga. Oh iya. Jadi mungkin dari hobi juga ya, hobi menonton atau Iya. mendengar musik gitu.
Nah itu tuh kalau misalnya tertariknya tuh dari movie West atau lagu-lagu luar negeri gitu, berarti kalau misalnya ikutin speech contest tuh udah ini ya, speech contest pakai bahasa asing ya kak, pakai Iya, bahasa bener, Inggris. bener. Nah bahasa asing ini kan bukan bahasa keseharian kita ya kak. Iya. Kak Hani ini WNI asli kan Indonesia. Aku WNI guys. Nah berarti Kak Hani ini pakai bahasa asing guys. Nah kalau misalnya pakai bahasa asing nih, pernah nggak sih kak kayak ada terbelit-belit di pronunciation-nya? Itu mungkin sering terjadi ya kak, apalagi kalau misalkan kita kurang listening atau misalkan kurang latihan, itu sering terjadi sih kak. Nah, tips Kak Hani nih kalau misalnya terbelit-belit di pronunciation tuh biasanya gimana sih Kak? Tips aku ya kak, sering listening ya kak. Nah, listening Karena itu jadi penting banget ya. Iya. Dan terkadang kalau misalkan kita belum tahu juga, mungkin kita bisa bertanya ya kak sama guru pelatih kita gitu. Nah, kalau misalnya nih, kalau misalnya pakai bahasa asing, itu kan bukan bahasa keseharian kita ya Kak? Iya. Nah, itu tuh gimana sih Kak biar lancar nih bahasa Inggrisnya? Karena di pondok juga kita berbahasa ya kak, Iya. jadi sedikit ada latihan gitu kak. Jadi Dan udah praktis ya Kak Iya, ya di bener dalam banget. pesantren ini juga. Nah, terus nih Kak Hani kalau misalnya pakai bahasa asing itu biasanya metodenya menghafal atau impromptu langsung gitu sih Kak? menghafal sih kak. Oh, menghafal ya kalau Iya. misalnya buat lomba. Nah, cara Kak Hani nih biar cepet menghafal teksnya tuh gimana nih? Kalau aku pribadi sih itu lebih senang diulang-ulang ya kak, gitu. Karena itu lebih enak aja gitu. Nah, tapi kan kalau misalnya apa speech itu tuh ini ya Kak, nggak kayak kaku gitu, harus ada Iya. intonasinya juga ya Kak, biar pada ngerti nih audiensnya. benar. Nah, itu tuh biasanya Kak Hani kalau misalnya ngafalin langsung pakai intonasinya apa dihafalin dulu nih semua teksnya? Kalau aku sih senangnya langsung sama intonasi ya kak, iya, iya. biar artikulasinya juga jelas dan belajar pronomennya juga sih kak. Oh ya. Nah, tapi pernah nggak sih Kak kayak susah gitu dalam menghafal teks mungkin karena kosakata yang kita tahu tuh asing gitu, belum terlalu sering dibicarakan jadi susah gitu menghafalnya pernah ya Kak? Itu pasti pernah sih kak, karena nggak cuma aku juga, mungkin pernah beberapa, mungkin kakak juga pernah Iya. gitu ya. Dan teman-teman yang lain kalau misalnya pidato itu pronoun atau mungkin ada hambatan-hambatan sedikit lagi. Nah, tapi kan Kak Hani ini tadi katanya metodenya tuh menghafal ya Kak? Iya. Nah, itu tuh pernah nggak sih Kak kalau misalnya di kayak udah di depan orang-orang nih, terus pas lagi speech contest tuh lupa gitu, lupa sama teksnya tuh pernah nggak? Itu pasti pernah ya kak, apalagi kalau misalkan pikiran kita nggak tenang dan itu jadi grogi, lupa teks, itu pasti pernah terjadi. Nah, tipsnya Kak Hani nih kalau misalnya udah lupa teks di depan tuh kayak gimana sih Kak? Aku lebih seneng improvisasi ya kak, karena kan yang tahu isi teks itu kan cuma kita ya kak. Iya, benar. Dan pernah aja ada juga guru pelatih aku yang bilang kalau misalkan kita lupa, improve aja apa yang sudah kita pahami dari isi teks Tuh, dan catat, kita Besti. sampaikan gitu. Jadi selain menghafal, kita juga harus ngerti ya apa Iya, yang kita benar banget, benar sampaikan. banget. Jadi Besti, jadi tuh Kak Hani ini selain menghafal dia juga harus mengerti ya Kak, Iya, mengerti di teksnya ini. Wih. Nah Kak Hani, kalau misalnya di speech contest nih ya Kak, pernah nggak sih Kak ngerasain ada kesulitan atau kehambatan dalam speech contest tuh? Kesulitan sih kalau aku emang agak susah banget ya kak di pronoun itu. Jadi bagian yang terhambatannya tuh di pronoun ya Iya, Kak? Ya? aku juga masih sering tanya-tanya sama Pak guru pelatih aku, Miss gitu, Miss sorry ini tuh cara pengucapannya gimana sih Miss gitu. Oh. Jadi itu guys, jadi itu hambatannya Kak Hani itu ya Iya. di pronunciation. Nah Kak Hani, jadi kalau misalnya Kak Hani speech contest ini kan namanya juga public speaking ya Kak, Iya. jadi di depan publik tuh banyak Iya. orang. Nah itu tuh Kak Hani gimana sih biar selalu bisa keep calm, enjoy gitu, karena nggak mungkin ya kita speech contest tapi gerasak gerusuk atau diem Iya, doang itu gitu ya nggak kayak. mungkin. Itu Kaku kalau misalnya, banget ya, Kak. iya kan nggak mungkin ya kayak gitu. Nah itu tuh biar selalu enjoy itu kayak gimana tuh Kak? Tipsnya Kak Hani. Kalau aku sih senang untuk ngambil satu pandangan kak. Oh. Kalau aku senang ngambil di juri, jadi mungkin itu jadi daya tarik juga ya kak, Iya. mungkin untuk menarik perhatian juri. gitu Iya ya, iya Kak. benar-benar. Jadi ada eye contact ya Iya, sama bener jurinya banget, ya. ini. Karena eye contact itu kalau nggak salah juga masuk poin penting ya kak Iya, di benar. pidato ini. Nah, Kak Hani, kalau misalnya nih di speech contest kan tadi Kak Hani udah bilang ya kalau misalnya caranya tuh cara Kak Hani, tipsnya Kak Hani tuh biasanya memfokuskan di satu titik. Nah, kalau misalnya Kak Hani nih, kalau misalnya di atas panggung nih kan harus percaya diri ya Kak ya. Iya. Nah, tipsnya Kak Hani tuh prinsipnya Kak Hani tuh gimana sih biar selalu percaya diri kalau misalnya di depan orang banyak? Kalau aku itu, kita itu sebenarnya nggak cuma aku ya, teman-teman ini untuk teman-teman juga, tenangin pikiran itu penting banget. Karena ketika kita
panik ya kak gitu, atau misalkan grogi ya, itu pasti lupa teks juga, jadi kurang gitu percaya dirinya kak. Ya gitu guys. Nah, Kak Hani nih yang memotivasi Kak Hani buat selalu semangat nih di speech contest tuh apa sih Kak? Nggak jauh orang tua sih kak. Orang tua ya. Jadi ya pasti namanya anak pasti pengen ya rasanya ngebahagiain orang tua ya. Udah guys. Nah, berarti Kak Hani ini cara ngebahagiain orang tuanya tuh dengan cara ikut-ikut lomba ya Kak ya. Nah, lanjut ya kita mau tanya-tanya. Nah, Kak Hani nih, gimana sih Kak Hani pernah nggak Kak Hani tuh kalau misalnya lagi speech contest dapat komentar-komentar negatif dari juri atau dari teman-teman Kak Hani nih bahkan? Itu sih pasti pernah ya kak. Mungkin di kontes kemarin juga pernah. Kalau dari aku sih tanggapannya, sebenarnya komentar negatif itu harus menjadi apa ya kak? Poin untuk kita menjadi apa ya, pelajaran baru dan semangat juga untuk di kontes selanjutnya menjadi koreksinya, evaluasi kak. Iya iya. Nah, tadi kita udah ngomongin ya tentang di lomba-lomba yang Kak Hani, pengalaman Kak Hani ini. Nah, Kak Hani ini sebenarnya cita-citanya apa sih kok tertarik banget nih sama public speaking? Ada keterkaitan ya sih sebenarnya kak. Aku mau banget nih ambil diplomat nih kak. Masya Allah. Aminin ya guys, aminin. Semoga lulus dari sini nih Kak Hani bisa jadi diplomat nih. Alumni Fajar Dunia nih guys, diplomat Kak Hani. Nah, boleh nih Kak, kasih tips-tipsnya nih buat para penonton nih yang mau juga apa ya, kayak mungkin mereka udah tertarik di public speaking tapi mungkin belum terlalu percaya diri Kak. Coba nih kasih tips nih buat teman-teman Besti Santri nih biar selalu percaya diri. Kalau dari aku sih, kita itu sering berlatih ya kak, dan juga mungkin sering lihat video-video referensi atau mungkin dari motivasi kita, kalau dari aku dari orang tua juga gitu. Jadi apa ya, untuk menjadi kita tertarik dengan ikut join speech ini, dan itu menjadi penyemangat juga untuk kita kak. Iya benar-benar speech contest. Nah, ada nggak sih Kak saran buat teman-teman Besti Santri nih, kayak kalau misalnya mau ikut speech contest tuh apa aja gitu yang harus dipersiapin gitu? Yang harus dipersiapkan itu nggak jauh dari pronunciation ya kak, terus juga kepercayaan diri dan belajar artikulasi. Artikulasi itu harus jelas banget kak, dan intonasi. Iya, intonasi. Jadi kan kalau misalnya speech contest ya Kak, biar kalau misalnya menarik juri nih nggak cuman ngomong dong ya Kak, pasti harus ada artikulasi, intonasi, sama gesture gak sih Kak, biasanya ada gerakan. Body language ya. Iya, body language itu penting banget tuh Besti. Nah, kita lanjut nih. Tadi kan udah ngomongin tentang speech contest. Lanjut mungkin ya ke karate tadi nih. Nah, Kak Hani, ini kan Kak Hani ikut bela diri apa sih karate club itu dari kelas 7 apa dari kapan nih Kak? Aku sebenarnya dari Obaki sih Kak, karena dari Obaki ya. Aku sedikit tertarik karena waktu itu sempat join komite ya Kak. Itu dari situ dari sensei juga, kamu mau join gak nih nanti? Jadi ditawarin ya Kak sama senseinya. Mau join gak nih, nanti ada kejuaraan gitu, siapa tahu minat gitu ya. Dari situ aku juga boleh nih, join lah gitu. Jadi udah tertarik ya Kak pas ditawarin itu. Nah itu tuh Kak Hani ikutnya komite atau apa kata nih Kak pas kejuaraan? Waktu kejuaraan sih aku joinnya kata ya Kak. Oh kata. Nah jadi yang bikin tertarik sama Kak Hani ikut bela diri tuh apa sih Kak? Pertama karena kita perempuan ya Kak, karena harus bisa jaga-jaga diri juga. Iya benar. Harus bisa jaga-jaga diri, dan mungkin karena aku seneng aja sih Kak gitu. Nah terus kan tadi Kak Hani ini katanya joinnya itu kata ya Kak ya? Nah kata itu bukannya lebih menghafal ya Kak? Menghafal gerakannya. Nah itu tuh gimana sih Kak? Kayaknya nih Kak Hani ini kayaknya udah mahir ya guys dalam menghafal. Tadi menghafal teks, menghafal gerakan kata nih. Nah itu gimana tuh Kak? Mungkin tipsnya nih biar banyak menghafal kata-kata tuh kayak gimana? Untuk menghafal sih memang itu penting ya Kak, karena kan juga dari setiap kita latihan sorenya itu juga diajarin sama senseinya ya Kak. Nah selain di waktu kita latihan biasa, ada waktu lain nih Kak untuk kita yang mau join kejuaraan, itu pasti ada latihannya lagi Kak untuk materi-materi kata yang mau kita lombakan gitu Kak. Oh ya. Jadi nih kalau misalnya
kejuaraan di luar itu kan pasti lombanya tuh sama orang-orang asing yang kita nggak kenal ya Kak ya. Iya. Nah itu pernah nggak sih Kak kayak ngerasa insecure tuh ngelihat lawan-lawannya? Itu apalagi di waktu pertama kali ya Nah, di waktu pertama kali ya. Gor APS di Bekasi itu jadi pengalaman pertama aku banget Kak untuk ikut karate langsung terjun di tingkat provinsi juga. Itu rasanya kayak waduh ini lawan aku, ih dia kayak gini, ih dia kayak gitu. Udah keringet dingin gitu. Bener ya bener. Kita maju tuh cuma bisa yakin aku bisa gitu. Kita maju dan aku percaya apa yang sudah aku latih di bulan-bulan sebelumnya itu aku improve di hari itu dan alhamdulillah aku bisa dapat juara perunggu ya Kak. Widih. Bawa bendera kedua. Nah terus yang kedua ya, berarti Kak Hani ini udah ngikut 2 kejuaraan ya Kak ya? Iya. Nah yang pas kedua ini tuh itu di mana Kak? Di Depok ya Kak, di Gor Kota Depok kemarin sebelum Berarti lebih jauh ya, dari tadi kan di Bekasi sekarang ke Depok nih. Nah itu tuh ikut kata juga Kak apa? Iya komite? sama di Kata juga. Nah itu tuh dapat medali apa lagi nih Kak? sama sih di kali ini masih dapat alhamdulillah dapat perunggu juga. Oh, ya, berarti keren ya. Nah, Kak Hani, di karate ini Kak Hani tuh ada gak sih support dari orang tua atau Kak Hani? Kan tadi Kak Hani udah ngejelasin tentang speech contest, public speaking sama bela diri nih. Nah, orang tua Kak Hani tuh emang selalu nge-support Kak Hani ya? Mau Kak Hani di bidang mana aja nih? Iya. Dari Umi sama Abi memang support aku banget Kak untuk ikut apapun itu yang menjadi ketertarikan aku untuk mengasah bakat juga untuk menjadi wawasan lain yang mungkin Kak karena memang beliau-beliau apa aja terserah Kakak gitu kan Kakak bisa join apa aja gitu sesuai dengan ketarikan Kakak aja. Jadi Kak Hani juga ngikutin ini tuh enjoy aja ya. Nih mau lanjut lagi nggak nih guys? Kita tanya-tanya tentang tasminya tadi nih. Lanjut ya Kak ya, boleh nih. Aku tanya-tanya tentang tasmi Al-Quran. Berapa juz tadi Kak? 3 juz ya Kak. Masya Allah. Masya Allah. Nah Kak Hani, jadi Kak Hani ini kan di pesantren udah kurang lebih 3 tahun ya Kak ya. tahun, ya, 3 Nah Kak Hani juga ini tahfiz kelas ya Kak? Apa Iya, benar. gimana tuh bisa Aku hafal? di tahfiz kelas dari kelas 7 ya. Oh ya, jadi udah terbiasa ngafal ya Kak berarti Iya. sehari-harinya di tahfiz kelas ini. Nah, Kak Hani kalau misalnya di tahfiz kelas itu kan kita punya kegiatan di pondok maupun di sekolah ya Kak Iya ya. benar Nah, banget. itu gimana sih Kak Hani biar selalu bisa menjaga hafalan itu? Menjaga hafalannya itu sebenarnya dari kita sendiri ya Kak, benar-benar mencari waktu untuk murojaah karena murojaah itu penting banget Kak. Jadi kayak kita nggak cuma ziyadah aja, masa ya hafalan yang sudah kita hafal nggak dimurojaah gitu lah. Kita Sayang maju ya, Kak, ya. terus gitu, Iya. tapi yang di belakang dilupain gitu. Nah, Kak Hani kalau misalnya menghafal nih, pernah nggak sih Kak kayak ada rasa malas nih menghafal atau murojaah gitu? Karena Itu- pasti godaannya banyak ya Kak ya. Iya, bener banget. Itu kadang ada aja ngantuk atau mungkin pusing, males lagi puasa. Ih itu kadang kayak astagfirullahaladzim nggak boleh gitu ya. Jadi harus dilawan ya Kak ya? Harus dilawan banget itu rasa kayak gitu dan nanti aku tuh biasanya relax dulu, tenangin pikiran dulu, baru mulai lagi untuk ziyadah gitu kan. Untuk tipsnya sebenarnya nggak jauh-jauh sih Kak, kalau menghafal itu dari kitanya juga tetap enjoy gitu Kak, tenangin pikiran dan ziyadah itu ya memang untuk keperluan kita sendiri gitu Kak. Nah, kalau Kak Hani sendiri nih buat waktu menghafal tuh enaknya waktu kapan sih Kak? Aku senang banget menghafal di waktu pagi nih Kak, di waktu ba'da subuh atau mungkin di ba'da asar itu anak aja gitu Kak, kayak udah suasananya ada dan pikiran juga fresh aja gitu Iya, Kak. benar sih, benar. Nah, Kak Hani ini kan udah pernah tasmi ya. Tasmi itu menghafal duduk membaca kali ya? Iya, Iya, jadi satu kali kali duduk langsung membaca semua hafalannya gitu ya, Kak? Iya. Nah, itu pernah nggak sih Kak kayak mungkin ngeblank tuh pas lagi tasmi? Pernah sih Kak, karena kan berat banget bagi kita ya Kak untuk apalagi sekali lama, duduk oke, ya, sekali lama. duduk langsung 3 juz, karena 1 juz aja itu kayak mungkin juz 30 aja, kadang sekali duduk kayak Masya Allah kelibet-libet surat ini, surat itu dan itu susah banget Kak, susah banget dan berat banget rasanya karena murojaahnya juga nggak butuh waktu yang sebentar gitu Kak. Jadi harus fokus juga ya Iya, Kak ya? benar banget.
Nah, ada nggak sih tips nih buat besti-besti santri dari tadi kita udah ngomongin 3 pengalaman sama 3 prestasi Kak Hani ini ya. Coba nih Kak Hani kasih semangat atau tips dan saran buat besti santri nih. Semangat untuk teman-teman semua, terutama untuk santri-santri semua, besti-besti santri. Jangan patah semangat, terus survive, explore bakat-bakat kamu maupun itu yang mungkin belum kalian ketahui atau mungkin yang sudah kalian ketahui, kayak salah satu kayak aku, mungkin aku di public speaking aku latih terus, dan itu untuk teman-teman juga sama, terus survive, terus explore apa yang mungkin teman-teman rasa aku punya bakat di sini nih, aku harus latih terus nih di sini gitu Kak. Semangat terus untuk besti-besti santri. Jadi harus jadi harus pede ya sama apa sih kayak skill-skill yang kita punya. Banget. Jadi skill kita tuh jangan cuman diendep doang nih guys di diri kita. Harus sayang banget ya Kak kalau misalnya kita latih gitu. Jadi ya, bisa nih kayak dikembangin dari diri sendiri kita juga. Nah nih Kak Hani ini kan udah hafal ya sama kayak misalnya di pesantren kan kegiatannya banyak ya Kak ya. Iya. Itu gimana sih Kak biar manage nih bisa ngafalin Al-Qur'annya, terus nanti kalau misalnya ada jadwal lomba itu gimana sih Kak biar manage-nya tuh, manage itu waktu? mungkin kalau aku sih karena seneng aku untuk ziyadah atau murojaah itu di pagi atau setelah ba'da asar, nanti di waktu itu aku untuk murojaah, dan mungkin di waktu senggang lainnya mungkin setelah pulang sekolah atau misalkan sebelum tidur mungkin aku masih bisa menghafal dulu untuk tugas-tugas di ABK atau misalkan tugas di sekolah. Dan apalagi kalau misalkan aku ada ikut kontes gitu ya Kak, aku ambil waktu di sebelum tidur atau mungkin di waktu senggang setelah sekolah gitu Kak. Nah tadi kan kita ngomongin yang tentang prestasi Kak Hani yang di dalam pesantren ini ya. Nah sebelumnya tuh Kak Hani tuh pernah nggak sih Kak kayak lomba-lomba gitu sebelum pesantren ini? Sebelum pesantren sebenarnya sih di dalam pesantren itu pertama kali ya Kak. Oh jadi pertama kali ya Kak di pesantren ini? Pertama kali aku untuk survive, untuk explore bakat aku, karena waktu aku SD juga aku rasa kayak aku belum tahu, masih bingung apa sih bakat aku gitu. Mungkin di sini aku juga baru tahu aku ternyata bisa ini. Jadi udah gitu juga di sini dibantu untuk explore bakat aku Kak. Jadi ini pertama kali banget untuk aku. Jadi kayak Kak Hani ini juga kenal sama dirinya sendiri, sama bakatnya di sini ya Kak ya. Nah Kak Hani udah ngasih tahu ya tentang tips-tipsnya nih. Nah gimana sih Kak Hani kesan dan pesan selama 3 tahun, kurang lebih 3 tahun di Fajar Dunia ini nih, dan punya pengalaman banyak? Kesan-kesannya sih banyak, mungkin dari senang, sedih, atau mungkin pernah capek juga, itu pasti banyak banget ya Kak. Tapi lebih banyak senangnya sih Kak. Karena sini juga selain kita dalam satu asrama itu banyak banget teman-temannya, aku senang kayak kita sering cerita-cerita gitu, dan itu nambah wawasan baru juga, mungkin belajar banyak hal baru di dalam pondok. Karena notabene itu aku waktu SD ini sekolah negeri ya Kak. Oh, sekolah negeri. Iya, jadi ketika masuk pondok itu kayak merasa teman-teman aku banyak dan berbagai macam, jadi kayak merasa senang banget gitu. Jadi emang udah senangnya di pondok ya Kak ya. Nah besti santri, jadi kita ini tadi udah ngobrol-ngobrol ya tentang pengalaman-pengalaman dari Kak Hani ini. Kak Hani ada yang mau disampaikan lagi gak tadi nih? Untuk yang ingin aku sampaikan sih, teman-teman ini jangan takut untuk improve atau mungkin untuk explore bakat-bakatnya diri sendiri. Percaya diri aja ya Kak. Benar-benar. Percaya diri itu penting banget, Besti. Bener banget. Percaya diri aja, mungkin yang untuk bakat-bakat kalian yang ingin kalian explore, atau mungkin selain bakat, mungkin kan nggak semua dari kita di bagian akademik ya Kak. Mungkin di bagian non akademik kayak olahraga juga, itu kalian coba-coba aja, coba banyak hal baru, dan apresiasi hal kecil itu, dan terus ingin belajar gitu teman-teman. Nah, jadi sangat menginspirasi ya Besti. Nah, jadi obrolan kali ini itu semoga selalu menginspirasi para Besti santri ya. Iya benar banget. Nah, Kak Hani ini nih kan udah kurang lebih 3 tahun ya Kak ya di sini ya. Jadi udah kenal nih sama pesantren Fajar ini. Jadi Kak Hani ini gimana sih Kak caranya kayak masih kan gak mungkin ya Kak tiba-tiba ujuk-ujuk Kak Hani ini ikut lomba-lomba. Nah, Kak Hani itu awalnya gimana sih nampilin diri biar sampai diikutin lomba gitu? Mungkin awal dari kegiatan mingguan kita ya Kak, dari Muhadoro itu juga melatih banget. Dan kan kalau misalkan kita upacara ya Kak, itu kan dari beberapa santrinya itu ada yang pidato ya Kak, itu, dan di situ ngelatih banget. Karena awalnya aku ini
memang belum sadar juga kalau misalkan aku ini juga bisa nih kayak di public speaking. Itu grogi banget Kak ketika pertama kali pidato di depan banyak teman-teman, walaupun teman-teman sendiri ya Kak gitu Mungkin ya. karena belum biasa ya Iya, Kak ya. bener banget. Itu rasanya grogi banget sampai mic itu kadang Tremor ya Kak ya, tremor. Iya, dan mulai dari situ juga terus juga ikut kegiatan resume literasi ya Kak. Dari situ aku bisa tahu kalau misalkan aku ini bisa ternyata ya di public speaking, dan dari situ guru pelatih aku juga bilang kalau misalkan ambil aku buat join speech contest itu karena dari kegiatan resume literasi, dari pidato di upacara itu juga bagus, cuma butuh pelatihan-pelatihan Oh aja. iya, benar-benar. Nah, Besti, jadi Kak Hani ini juga jadi nih Kak, kalau misalnya lomba-lomba itu kan pasti di depan juri ya Kak ya. Iya, benar Nah, itu banget. gimana sih Kak cara Kak Hani biar juri tuh tertarik gitu? Tips Kak Hani biar menarik tuh gimana tuh Kak? Kalau aku sih seneng banget nih Kak main body language gitu ya. Iya, iya. Karena selain body language juga ada ekspresi ya Kak. Karena itu kan menarik perhatian banget ya, Iya, kan nggak cuma benar-benar. untuk juri tapi untuk audiens juga, karena mengekspresikan apa yang kita sampaikan dan bisa dimengerti juga apa yang kita sampaikan. Iya, Itu gitu Kak. Nah, Besti Santri, jadi ini udah ya kita ngobrol-ngobrol nih sama Kak Hani ini. Nah, semoga selalu menginspirasi para Besti Santri. Betul banget. Nah, terima kasih ya Kak Hani Sama-sama. udah sharing-sharing nih tentang pengalamannya. Nah, buat teman-teman Besti Santri, kalau misalnya ada pengalaman juga atau pendapat-pendapat bisa langsung tulis di kolom komentar di bawah ini. Nah, cukup sekian. Mungkin bertemu lagi di podcast selanjutnya. And last we say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.